Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam layanan podcast Kabar Bahalap. Hari ini Selasa 9 April 2024. Bersama saya Diakon Sukawati dari lingkungan pelayanan 3 Majelis GKE Palangka 1. Sebelum kita membaca dan merenungkan nas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih atas pagi ini Bapa. Kami dibangunkan kembali, kami boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, dan kami boleh menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ampun salah dosa kami Tuhan, ajar kami, tuntun kami, bimbing kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami, layakkan kami, beri kami hikmat agar kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Daniel 6 ayat yang pertama hingga yang ke-29 dengan perikop kuah singa yang berbunyi demikian. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya.
seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dan dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak mendapatkan luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong
dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresi orang Persia itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan untuk kita pada pagi ini ditulis oleh Pendeta Asun SPD dengan judul Tindakan Karena Iri Hati dan Dengki. Begitu besar kuasa Tuhan untuk kehidupan Daniel, yang mana Daniel sungguh percaya kepada Tuhan dengan taat dan kesetiaannya yang luar biasa. Di saat Darius memerintah, dia mengangkat banyak pembantunya sebagai pemimpin wilayah kerajaannya, dan diangkat pula 3 pejabat tinggi, Daniel di antaranya. Sebagai seorang pemimpin, Daniel mempunyai reputasi baik di hadapan Darius. Daniel dihormati Darius dan rakyatnya. Daniel dalam menjalankan tugas yang dipercayakan Darius kepadanya selalu mengharapkan petunjuk dari Tuhan, bukan dari manusia. Sebab Daniel adalah orang yang taat kepada Allahnya. Ketaatan dan kesetiaan Daniel disaksikan melalui ibadahnya 3 kali sehari. Daniel setiap menjalankan tugasnya selalu diawali dengan berdoa. Apalagi ketika dia mengalami tuduhan dari orang-orang yang iri hati dan dengki. Di kehidupan umat manusia pasti ada orang iri hati dan dengki. Orang seperti ini tidak mau orang lain itu berhasil mendapatkan sesuatu yang istimewa. Kemudian orang lain hadir untuk merongrong sehingga dia menginginkan kita terjatuh. Hal ini yang dilakukan oleh pejabat di pemerintahan Darius. Karena iri hati dan dengkinya mereka menyuruh Darius membuat undang-undang melarang orang menyembah kepada dewa dan manusia, terkecuali hanya menyembah kepada Raja Darius. Ketika Darius membuat undang-undang ini, dia sudah terjebak dengan pertanggungjawabannya sebagai seorang raja. Tanggung jawab seorang raja bukan pada situasi dan kondisi yang sempit, melainkan kepada seluruh kepentingan masyarakat. Sehingga pada akhirnya Raja Darius menyesal dengan keputusannya itu. Para pembantu raja yang ditempatkan di wilayah kerajaan bersepakat menuduh Daniel tidak mematuhi undang-undang yang dikeluarkan Raja Darius. Ini semata-mata karena iri dan dengki atas reputasi Daniel yang berhasil hingga dilaporkan kepada raja bahwa Daniel didapati mereka beribadah dan berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari. Daniel dengan menyesal, raja melemparkannya ke gua singa. Namun Daniel atas pertolongan Allahnya, Daniel tetap dalam keadaan seperti sedia kala. Daniel tetap sehat dan aman. Melihat Daniel dalam keadaan aman, tidak diterkam singa, raja memanggil para penuduh Daniel, lalu dicampakkanlah mereka itu. Mereka semua diterkam habis oleh singa-singa yang ada di gua itu. Belajar dari pemahaman di atas mengingatkan kita supaya kita tidak berlaku fasik, apalagi sampai menuduh orang.
Mari kita melihat keberadaan orang lain itu adalah bagian yang ada pada diri kita sendiri. Orang benar pasti dijaga dan dipelihara Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk renungan kita. Selalu kami bersyukur Bapa buat kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini, dan kiranya kami boleh seperti Daniel yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Mampukan kami ya Bapa, biarlah di setiap langkah hidup kami boleh seperti Daniel yang selalu mengharapkan petunjuk dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.